Teman-teman, ketika saya bilang semangat pagi, teman-teman harus langsung berdiri. Masa semangat pagi, teman-teman? Pagi. Oke, semangat pagi, teman-teman. Pagi. Yuk, lebih semangat lagi. Harvest Esensi, gimana kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Nah, teman-teman, kata orang teman-teman saya dengar-dengar teman-teman, supaya kita lebih konsentrasi. Kata orang ini kita ini harus olahraga dulu, karena ketika kita olahraga, ya kan, jantung kita berdebar, aliran darah kita mengalir ke otak sehingga kita dapat menangkap semua bahan materi dengan baik. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk joget ya. Nah, teman-teman. Nah, saya mau buat peraturan di sini karena hari ini kan di sini saya speaker. Nah, jadi acaranya kan saya yang punya. Nah, hari ini saya mau buat peraturan. Bagi yang nggak joget, saya lihat, saya akan tarik, saya akan gandeng joget sama saya. Oke? Setuju? Jadi harus joget semua ya. Yuk, oke bro, beri. Oke teman-teman, ini goyangnya. Goyang kewer-kewer namanya. Saya punya satu game ini, oke? Saya punya spidol. Spidolnya saya taruh di sini, oke? Mbaknya nanti kasihkan. Saya setelah lagu kewer-kewer. Kalau saya bilang stop, orangnya pegang spidol ini maju. Saya cari 3 korban ini, oke? Yuk. Ya, saya nggak ngeliat, oke bro. Yuk jalankan yuk. Ketika saya bilang nanti, stop nanti, baru orang itu yang maju ya. Nah, sebetulnya hari ini saya mau kasih game permainan kecil-kecil ya teman-teman ya. Hadiah. Hadiahnya nanti bonusnya joget nanti. Oke, foto MAP. Saya di sini punya 3 amplop ini. Oke? 3 amplop. Nah, saya mulai dari yang pertama. Bapak ambil 1 secara acak. Oke? Nanti setelah itu Celi Elizabeth dan setelah itu Ibu. Oke? Baik, yuk. 1 voucher. Satunya tagihan. Ya, oke. Sekarang amplopnya dibuka. Wah, iya. Nah, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke. Nah, apa? Ini sekilas dari permainan saya. Silakan duduk. Aku maju. Oke, silakan duduk teman-teman. Kasih plus teman-teman buat teman-teman yang maju di sini. Nggak tahu Celi Elizabeth mimpi apa kemarin malam, lumayan ya. Dapat sekitar 850.000 nanti pulang makan-makan. Ya. Nah, oke teman-teman. Nah, tadi itu sebuah permainan kecil teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu apa sih inti dari permainan itu? Ayo teman-teman, ada yang bisa teman-teman? Fokus. Oke? Ada yang lain? Semangat. Mungkin ada yang lain. Apa sih inti dari permainan itu teman-teman? Ada waktunya. Prospek? Ada waktunya. Ada waktunya. Ada lagi? Coba aja. Bagaimana? Coba terus. Coba aja, betul itu. Coba aja itu. Inti dari permainan ini yaitu coba aja. Kadang takut hukuman itu. Nah, teman-teman. Hukuman Betul. dikasihkan orang lain, padahal itu rezeki. Nah, itu. Nah, teman-teman. Jadi, Jalo. iya. Nanti gamenya nanti lain lagi ya. Nah, siap-siap yang lain. Nah, makanya di sini nanti kalau saya kasih pertanyaan teman-teman harus sportif. Game Ya. kedua hukuman. Nah, teman-teman. Jadi dalam permainan itu teman-teman, seumpama di pekerjaan kita, di prospekan kita, ketika kita prospek teman-teman, kadang kita ini sebagai agent, kadang kita ini memberikan sesuatu laporan, kadang kita ini sering membohongi diri kita sendiri tanpa kita sadari. Karena apa sih? Kadang kala kita di telepon sama agent, Jen gimana? Kamu sudah prospek belum? Hari ini kamu mau kemana? Hari ini aku mau, sudah hari ini aku ada 2 data. Yang satu namanya Pak Ali. Saya Pak Ali ini saya mau ke rumahnya di daerah Manyar. Dan yang satu namanya Bu Susi. Bu Susi ini saya mau by call. Oke, ya udah. Hari ini kamu kerjain ya, ketemu 2 orang. Siap, Der? Nah, teman-teman, ketika agent itu prospek teman-teman, tanpa disadari, ketika prospek berangkat ke rumah Pak Ali, pikirannya cuma satu teman-teman. Waduh, mati aku ketemu Pak Ali ini.
lah iso Pak Ali ini dongano nggak ada. Pak Ali ini dongano nggak ada. Ketika prospek datang rumahnya, ting tong, pembantunya keluar. Ketika pembantunya keluar, bilang gini, oh iya, Bu, mau tanya, Pak Alinya ada? Pembantunya bilang gini, oh Pak Alinya barusan keluar, kayaknya agak lama perginya. Oh iya, makasih ya. Wih, selamat Pak Ali ini gak ono yo. Wah, sementing aku sudah kunjungan. Aku telepon lagi sama Bu Susi. Bu Susi, ya udah, tugasku kedua Bu Susi. Saya telepon sama Bu Susi. Halo tut, nyaut, tut, tut, tut. Dan yang terakhir, orang yang Anda hubungi sedang sibuk. Wih, selamat Pak. Terima kasih Pak. Hubungi leader. Dan aku sudah prospek kedua orang. Orangnya nggak ada. Kadang-kala kita sebagai agent, tanpa kita sadari, kita melakukan perbuatan itu. Tapi tanpa kita sadari, kita sudah membohongi diri sendiri. Nah, teman-teman, yang pertama saya mau tanya nih, teman-teman di sini sudah tahu saya semua belum? Belum ya? Saya sharing sedikit ya, 5-10 menit aja ya. Ya. Nah ini teman-teman, dulu saya join di Prudential teman-teman tahun 2012. Jadi ini histori saya teman-teman. Pada tahun 2007 teman-teman, saya dulu itu backgroundnya, singkat cerita saya ini kerja ikut dengan orang tua teman-teman. Nah ketika ikut dengan orang tua di situ teman-teman, kelihatannya ikut kerja dengan orang tua itu enak. Tapi teman-teman itu hanya pikiran saja. Kadang rumput tetangga itu lebih hijau. Tapi jujur teman-teman, kerja ikut orang tua nggak enak. Karena apa? Saya nggak dapat kebebasan. Saya nggak dapat kebebasan uang. Saya nggak dapat kebebasan untuk mengolah usaha dan sebagainya. Pokoknya saya diatur. Nah singkat cerita teman-teman, saya ngerasa nggak nyaman di itu tuh. Saya cari kerjaan lain. Pada waktu tahun 2009 saya sempat kerja jual pulsa elektrik teman-teman. Nah singkat cerita bangkrut teman-teman. Tahun 2010 saya pernah kerja jadi motoris mil kuat. Saya juga pernah kerja jadi IO teman-teman. Dan saya juga pernah kerja jadi pesulap. Nah kok bisa saya jadi pesulap? Dulu leader saya yang sekarang ini namanya Anthony. Ini dulu ini magician pesulap. Nah jadi waktu beliau itu main sulap kurang 1 orang teman-teman. Karena Anthony ini punya adik Novi. Dan Novi itu adik saya. Jadi Novi itu bilang, wes 1 orang ini harus kukuku. Lah enggak kukuku aku nggak mau ambil kamu. Mau nggak mau Anthony mau menerima saya jadi magician teman-teman. Jadinya saya jadi magician. Nah teman-teman, contohnya, wah ini kalau contohnya ini nanti lain kali ya. Nanti contohnya nanti kumpulin dompet sama saya. Saya punya sulap buat teman-teman yang bagus. Nah teman-teman, tahun 2012 saya join teman-teman. Dan ini adalah kantor tercinta saya, kantor tempat kelahiran saya, Harvest Agency. Jadi dulu teman-teman saya juga sama teman-teman duduk di sini dengar acara M3, M2 teman-teman, dan luar biasanya alhasil teman-teman kantor Harvest Agency ini membuat saya bisa sukses di Prudential teman-teman. Jadi buat teman-teman yang duduk sekarang, buat teman-teman agent yang duduk sekarang ini di kantor Harvest Agency, teman-teman tidak salah, teman-teman sudah tepat tempatnya. Tinggal teman-teman menjalankan sistemnya saja. Nah teman-teman, oke, saya langsung ke materi aja ya teman-teman ya. Hari ini teman-teman saya mau sharing tentang saya mau cerita tentang cara saya ini selling dan konsep-konsep saya selling. Jadi saat ini saya nggak menjual namanya produk Prudential, tapi yang saya jual itu konsep. Nasabah saya setiap tahun saya reselling terus, dia yang mau beli sama saya, produk yang saya jualin sama-sama ya itu aja, cuman konsepnya berbeda-beda teman-teman. Apalagi yang baru muncul ini ada PCB 88. Nah itu teman-teman. Nah sebetulnya menjual itu mudah teman-teman jika kita tahu caranya teman-teman. Sebenarnya menjual itu mudah jika kita menjadi penjual yang baik teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya mau sharing. Oke, gimana langkah-langkah untuk menjadi penjual yang handal teman-teman? Yang pertama yaitu ketika kita prospek teman-teman, kita ini harus melakukan namanya introduction, pengenalan teman-teman. Karena di sini background saya canvassing, maka saya harus melakukan pengenalan. Saya Frankie dari Prudential. Nah, buat teman-teman yang di sini, saya nggak canvassing, saya dapat referensi. Referensi itu kan juga nggak kenal kita. Referensi itu kan juga dikenalin.
kita yang pertama kali kita harus pengenalan bahwa saya adalah dari Prudential, saya Frankie adalah Prudential. Itu wajib teman-teman. Karena apa teman-teman? Itu ngefek banget teman-teman. Saya mau nanamkan di otaknya nasabah, saya mau nanamkan di nasabah bahwa kalau cari asuransi, cari Prudential. Itu carinya Frankie, nggak ada yang lain. Nah teman-teman, cara yang kedua teman-teman menanyakan apakah sudah tahu tentang Prudential teman-teman. Ini sangat penting sekali teman-teman. Karena apa teman-teman? Kalau kita nggak tanya bagaimana sudah tahu tentang Prudential, kita prospek-prospek aja dan nasabah ini nggak tahu Prudential ini apa. Prudential ini odol, Pepsodent atau apa. Nah tapi kalau sekarang sih kebanyakan orang sudah tahu Prudential itu asuransi. Nah untuk selanjutnya teman-teman harus tanyakan ini teman-teman, bagaimana tanggapan mengenai Prudential teman-teman. Ini yang sering dialami oleh agen-agen di lapangan teman-teman. Mungkin lupa nanya ini nih teman-teman, bagaimana tanggapan terhadap Prudential. Ini penting banget teman-teman. Karena ketika teman-teman prospek nanti sampai muru dan si nasabah ini punya pikiran negatif terhadap asuransi atau terhadap Prudential, maka teman-teman nggak akan bisa closing. Meskipun teman-teman punya konsep bagus, caranya teman-teman bagus, teman-teman nggak akan bisa closing. Nah teman-teman, saya punya satu contoh teman-teman. Mungkin jawaban nasabah teman-teman negatif terhadap nilai asuransi teman-teman. Nah teman-teman, banyak nggak di kita yang kita datang ke nasabah, kita dapat referensi atau nasabah lama kita, ternyata nilai tunainya jelek dan nasabah marah dan nasabah kecewa. Ada nggak di sini teman-teman? Ada teman-teman ya, banyak teman-teman ya. Nah teman-teman, ketika saya datang ke nasabah itu teman-teman, saya cerita tentang konsep unit link teman-teman. Ya, saya cerita tentang konsep unit link teman-teman. Jadi gini teman-teman, biasanya saya tanya teman-teman, saya ilustrasikan konsep unit link ini sama seperti konsep anak sekolah teman-teman. Jadi gini, Bu, sebelumnya saya mohon maaf nih, Ibu punya anak nggak Bu? Oh iya, punya anaknya berapa Bu? Anaknya 2. Sekarang kelas berapa? Misalnya kelas SD. Oke Bu, kelas SD. Ketika anaknya Ibu masuk sekolah SD, itu kira-kira apa yang Ibu ini perlu bayarkan? Yang pertama apa teman-teman? Yang perlu dibayarkan? Uang pangkal. Uang pangkal ya teman-teman ya. Yang kedua, bayar apa teman-teman? Uang sekolah. Uang SPP ya teman-teman ya. Nah, uang SPP ini setiap tahun naik nggak teman-teman? Uang SPP ini setiap tahun naik. Dan yang ketiga teman-teman, yaitu ada uang jajan teman-teman. Nah teman-teman bisa bilang ke nasabah ini, nah Bu, mohon maaf nih Bu, Ibu tahu nggak Bu, ketika Ibu menyelokkan anak Ibu masuk ke SD, Ibu membayar 3 biaya ini Bu. Dan 3 biaya ini Bu, kalau Ibu hitung-hitung, itu biayanya sangat besar sekali. Jadi di sini Ibu akan mengeluarkan namanya biaya yang besar. Nah, ketika biaya ini besar, saya mau tanya Bu, tujuan Ibu untuk nyekolahin anak Ibu ini apa Bu? Supaya anak Ibu ini dapat namanya pendidikan, betul nggak? Beli pendidikan. Tapi mohon maaf Bu, saya tanya, kira-kira ada jaminan nggak anak Ibu ini pasti pinter? Contohnya, Ibu ini kepingin cita-citanya jadi dokter. Maka anak Ibu nanti sampai kuliah ambil jurusan IPA. Jaminan nggak anak Ibu ini pasti pinter Bu? Nggak ada jaminan loh Bu semuanya Bu. Jadi semuanya nggak ada jaminan. Tapi Ibu di sini keluar biaya besar untuk beli namanya pendidikan. Nah Bu, saya mau cerita di sini, konsep di Prudential itu adalah konsep unit link. Di mana konsep unit link itu ada asuransi dan ada investasi. Perlu Ibu ketahui bahwa ketika nasabah membeli suatu manfaat itu ada biayanya Bu. Nah, biaya apa saja yang ada di Prudential? Biaya yang ada di Prudential itu yang pertama itu adalah biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini Bu, biasanya saya jelaskan sama nasabah, ini adalah biaya pendaftaran Bu. Sama seperti Ibu ketika masukkan anaknya Ibu di sekolah, ini adalah biaya pendaftaran Bu. Dan yang kedua Bu, di sini ada namanya biaya asuransi. Di mana biaya asuransi ini Bu, setiap tahunnya Bu akan mengalami namanya kenaikan Bu.
Sama seperti ibu, anak sekolah ibu, setiap tahun naik uang bu, uang SPP-nya naik. Loh kenapa? Karena nasabah nanya, loh rugi lah aku bayar biaya asuransi setiap tahun naik. Loh bu, wah kenapa bu uang SPP setiap tahun naik? Sama bu di kita bu, punya risiko yang semakin tinggi. Karena ketika kita naik kelas, kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Sama bu, di sini kita asuransi punya risiko yang lebih sehingga biaya asuransinya naik. Dan yang ketiga di sini kita punya namanya biaya administrasi. Kalau ibu dulu di PAA itu biaya administrasinya per bulan 27.500. Dan sekarang bu di produk yang baru PGB ini biaya asuransinya yaitu free bu. Dengan syarat ketentuan ibu pakai debit, buku tabungan atau kartu kredit. Nah bu, saya mau kasih tahu ibu bahwa di asuransi unit link ini adalah ada biaya ini plus ada investasinya. Ada investasinya. Nah, perlu ibu ketahui bahwa ketika ibu ikut asuransi, ibu jangan lihat yang namanya investasi nih bu. Di sini ada biaya yang cukup besar bu. Apa sih guna investasi ini? Investasi ini gunanya bukan untuk memberikan keuntungan yang besar untuk ibu. Kalau ibu mau keuntungan yang besar, bukan investasi di kita bu. Ibu bisa investasi di bank, investasi di tanah dan sebagainya. Dan satu hal bu, namanya investasi itu tidak selalu menguntungkan. Nah bu, bedanya investasi sama tabungan. Kalau tabungan itu pasti fix, kalau investasi itu bisa rugi. Nah, bukan investasi di prudensial saja bu, bisa rugi. Contoh nih bu, saya kasih contoh bu. Ibu mau investasi emas, ibu beli emas 1 gram, ibu mau investasi emas beli emas 1 gram 500.000. Bulan depan beli emas lagi 1 gram lagi harganya 600, berarti average kan 550. Bulan ketiga ibu butuh uang, dan saat bulan ketiga emas itu turun lagi jadi 500. Average uang ibu beli emas kan 550. Ketika ibu jual, ibu rugi nggak bu? Ibu rugi. Investasi tidak selalu menguntungkan bu. Itu salah satu contohnya bu. Jadi di sini investasi di sini bukan untuk menguntungkan ibu, tapi di sini ibu membayar namanya biaya. Ibu harus lihat biaya. Nah, buat apa sih biaya ini? Biaya ini ibu namanya beli proteksi. Jadi di sini asuransi ibu beli proteksi. Jadi ketika nasabah kecewa terhadap asuransi, biasanya saya kasih ilustrasi ini teman-teman. Supaya apa sih teman-teman? Supaya nasabah itu tahu bahwa di asuransi ini bukan investasi. Di asuransi ini adalah biaya. Dan nasabah supaya tahu teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya lanjutkan teman-teman ya. Mungkin teman-teman ketika kita prospek teman-teman, ada nasabah yang gini teman-teman. Mungkin bisa dibantu Pak untuk dinyalain lagi. Oke, makasih Bu. Nah, mungkin ketika kita prospek teman-teman ada nasabah yang gini. Sudah, aku nggak butuh namanya asuransi. Aku percaya sama namanya Tuhan. Nah, saya pernah prospek. Saya pernah kanvassing di luar pulau. Saya masuk di toko. Dan kukunya bilang gini, enggak wis, aku percaya sama Tuhan. Tuhanku yang ku sembah, aku percaya. Oh ya, kok nggak apa-apa. Di sini kebetulan Frankie nggak nawarin asuransi. Nah, Frankie ini mau cerita-cerita di sini sama Koko. Oh ya, cerita apa? Ngobrol-ngobrol boleh ya, Bu? Oh ya, nggak apa-apa. Nah, Frankie ini mau cerita. Ada bapak-bapak ini naik kapal perahu. Nah, ketika naik perahu dia maunya ini tujuannya untuk mancing tapi ketika di tengah perjalanan, ketika di tengah laut, bapak-bapak tersebut ini mengalami ombak yang sangat besar sehingga perahunya ini tenggelam. Nah, bapak-bapak ini untungnya bapak-bapak ini bapak-bapak ini bisa renang Nah, tapi kira-kira kalau renang dalam jangka panjang bapak-bapak ini tak pastikan nggak kuat Nah, tapi suatu ketika ada namanya kapal besar lewat. Ditawari, "Ayo ikut saya wes. Kamu bisa mati loh di sini." Bapak-bapak itu bilang apa "Enggak. Saya percaya sama Tuhan." Ya udah, kapalnya pergi. Lewat lagi perahu. Perahu kecil, dia juga mau mancing. Dan kebetulan perahu ini mau balik ke daratan. Diajak lagi, "Ayo Pak, ikut saya sudah." Enggak. Aku percaya sama Tuhan. Dan yang terakhir, ada helikopter yang lewat dan helikopter itu kelihatan.
diajak sama helikopter itu. Pak, ayo Pak ikut saya Pak. Saya selamatin Pak, ikut saya ke darat. Bapak itu bilang, enggak. Aku tuh percaya sama Tuhan. Nggak lama kemudian, bapak ini ngeritku meninggal dunia. Nah tuh, apa yang kita bisa ambil dari cerita yang tadi, Bu? Sebetulnya Tuhan itu ada, Bu. Tuhan itu nolong kita lewat namanya perantara, Bu. Kalau Tuhan itu datang nolong kita, itu bahaya. Seperti bapak-bapak tadi, Tuhan datang langsung ditolong naik ke atas. Ya nggak, Bu? Nah, posisi Koko saat ini, Bu, mungkin Tuhan itu menolong Koko lewat perantara. Yaitu di sini Frankie di sini datang, Frankie di sini mau sharing. Frankie di sini nggak mau nawari Koko, Frankie mau sharing. Koko dengar sharing Koko, Frankie. Kalau memang sharing Frankie tentang prudensial ini Koko nggak suka, Koko nggak usah ambil, nggak apa-apa. Tapi kalau Koko suka pun, Koko jangan ambil dulu loh. Koko tanya-tanya dulu sampai detik, baru saya ambil. Mungkin Frankie di sini adalah penolongku, seperti kapal atau helikopter tadi Bu, untuk Koko. Nah, singkat cerita, Koko-kokonya, oh iya ya, intinya Koko-kokonya cerita, tanya-tanya banyak. Oh iya, jadi di prudensial itu apa sih? Mulai tertarik teman-teman tanya banyak. Dan singkat cerita, jadi nasabah saya teman-teman sekeluarga sampai ke saudara-saudaranya teman-teman. Yang awalnya dia bilang dia nggak percaya sama Tuhan. Saya pakai ilustrasi itu teman-teman. Nah, jadi ketika saya datang ke nasabah, saya pasti tanyain ini teman-teman. Bagaimana tanggapan mengenai prudensial teman-teman? Ada yang jawabannya saya nggak percaya sama Tuhan, ada yang jawabannya nilai udah jelek, ada yang jawabannya clean saya nggak cair. Nggak cairnya sakit apa? Sakit katarak. Baru ikut berapa lama? Sudah lama kok. Berapa lama? 11 bulan. Ya nggak cair. Itu ada lagi yang satu yang parah. Uang saya dibawa lari sama prudensial. Loh, nggak mungkin prudensial bawa lari uang. Kok bisa? Iya, tak titipin agent. Nah, itu dibawa lari sama agent. Banyak kali masalah. Dan masalah ini kita harus selesaikan di awal teman-teman, supaya nasabah tahu teman-teman, supaya nasabah sepaham dengan kita, supaya ketika kita nantinya mau prospek teman-teman, nasabah itu sudah tetap pandangan positif ke kita teman-teman. Nah teman-teman, yang berikutnya teman-teman yaitu fact finding teman-teman. Fact finding yang pertama yaitu fact finding tentang polis teman-teman. Biasanya saya nasabah, step ketiga saya selalu fact finding. Gimana apa yang saya fact finding? Preminya berapa? Manfaatnya apa? Sudah ikut berapa lama teman-teman? Dan saya paling penting teman-teman yaitu fact finding tentang finansialnya teman-teman. Nah, fact finding tentang finansialnya yaitu hobinya apa teman-teman, suka liburan kemana teman-teman. Nah teman-teman, saya mau sharing satu teman-teman. Kenapa sih saya harus fact finding ini? Jadi waktu bulan Januari 2015 saya sama Antoni sama satu lagi Santoso itu pergi ke NTT teman-teman. Kita prospek di sana. Saya waktu itu sudah saya prospek di sana kalau nggak salah 12 atau 14 hari. Saya sudah dapat 380 juta api. Santoso itu dapat sekitar 150 juta api. Antoni teman-teman baru dapat kalau nggak salah 50 juta api teman-teman. Jadi misalnya teman-teman, besok ini kita pulang. Hari ini teman-teman, saya sudah selesai semua kerjaan, Santoso sudah beres. Saya telepon sama Antoni, bro gimana, kamu di mana? Ayo tak temani yuk, kita prospek sama-sama. Oh iya bro, yuk wes kita kumpul makan sih. Habis makan siang, ayo bro, aku mau prospek tuh di daerah sini. Yuk, ayo kita bareng-bareng prospek. Nah, ketika kita bareng-bareng prospek teman-teman, ternyata teman-teman tokonya itu setelah kita fact finding teman-teman, preminya itu dia punya di Prudential 1.500.000 dia punya 3 polis. Oke? Terus yang suaminya dia juga punya 1 jutaan, anak-anaknya 500 ribuan. Nah teman-teman, dan dia manfaatnya dia tahu, dia punya kartu kesehatan, dia tunjukkan, aku punya kartu kesehatan Prudential, aku sudah ikut. Oh ya wes. Nah teman-teman, setelah itu kita fact finding teman-teman, hobinya, sekolahnya ada di mana. Ternyata dia orang NTT di Kupang dan dia anaknya sekolah di Ciputra teman-teman. Loh, sekolah di Ciputra. Oh iya, terus saya tanya lagi, di sekolah di Ciputra sana berarti anaknya itu mes ya? Atau sewa apartemen? Enggak, saya punya rumah di sana. Oh, beli rumah di sana. Di mana? Daerah Citraland. Saya kan tahu Ciputra dekatnya Citraland. Saya tanya, oh punya rumah di Citraland sana ya? Oh enggak, saya punya rumah di Pakuwon Indah. Oh Pakuwon Indah sebelahnya Citraland. Oh loh, di kelas apa? Saya punya banyak teman di situ.
Aslinya saya nggak ngerti apa-apa teman-teman. Terus dia nanya, dia bilang di klaster ini. Oh, di klaster, saya tebak-tebak aja teman-teman. Di klaster ini lumayan loh ya. Harga rumahnya mahal-mahal. Nah, seketika itu teman-teman, saya langsung buka OLX teman-teman dan saya cari rumah di daerah sana itu berapa teman. Ternyata harga di klaster tersebut teman-teman itu saya cari di OLX itu harga rumahnya di atas 6 sampai 7 M. Wah, berarti saya tanya lagi, loh, Caki berarti beli rumah di sini ini tujuannya buat invest atau apa? Ya, saya rumah di Surabaya aku punya 3. Di Surabaya Timur ada 2. Cuman di Surabaya Timur, di Kertajaya sama di satunya aku lupa di mana ya. Aku punya 2, cuman nggak tak pakai karena anakku kan sekolah di Ciputra. Jauh ya, aku beli rumah di sana lah kayak anakku sekolah. Gila nggak teman-teman? Bayangin, beli rumah di sana buat anaknya cuma sekolah teman-teman. Loh, terus kalau berangkat gimana? Ada supirku yang nganter. Jadi supir itu buat nganter aja. Dia mau pergi mana dia anter. Oh gitu ya. Bayangin, saya cuma bilang satu, ini bodohnya agent yang lama. Sudah tahu gini buka preminya 1.500.000 sama 500 teman-teman. Mungkin agentnya tersebut itu nggak fake pending finansialnya nasabah teman-teman. Sehingga ya dia nggak dapetin berapa sih premi yang kita mau keluarkan di nasabah. Dan waktu itu saya bilang sama Antoni, bro, ini bukan ya. Kasih maksimal aja bro. Ya udah waktu itu saya waktu itu kasih manfaat ESTC teman-teman. Kita maksimalkan 1 miliar teman-teman. Itu waktu itu usia 50 sekian gitu teman-teman. Yang istrinya saya buka itu premi 11 juta per bulan. Suaminya itu 16 juta per bulan. Saya cerita tentang konsep sakit kritis teman-teman. Ketika saya cerita teman-teman, seketika itu dia tertarik teman-teman. Dan puji Tuhannya, dia nggak nawar premi teman-teman. Dia closing langsung, dia nggak nawar premi 11 juta sama 16 juta per bulan teman-teman. Nah teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan dari cerita ini teman-teman. Kalau kita tadi saya nggak fake pending teman-teman. Hobi sekolah, terus saya juga sempat fake pending. Sering liburan kemana karena kan hobi saya ini traveling teman-teman. Jadi hobi saya ini traveling ke luar negeri, jalan-jalan atau ke luar kota, pokoknya traveling ke Malang atau kemana. Saya nggak suka jalan-jalan di mall, saya sukanya traveling atau nongkrong atau main game. Nah, saya tanya-tanya loh, pernah traveling kemana gini-gini. Ya dia setiap tahun pasti minim itu ke Eropa teman-teman. Dan saya tanya loh, ini ke Eropa berapa lama? Ya biasanya 2-3 minggu. Wah, 2-3 minggu lumayan ya. Lo pernah ke Swiss? Tuh dia bilang, oh sudah pernah loh, di sana itu jam Rolex itu terkenal. Jadi nggak beli, bagus loh jam Rolexnya di sana. Aku beli kok 400 juta. Dia bilang, dia cerita, dia bongkar semuanya, dia cerita. Ya udah, ketika dia cerita ya saya tanya lebih dalam lagi. Nah, ketika saya tadi tidak fake pending di finansialnya, kira-kira teman-teman lah, nggak usah fake pending finansial. Teman-teman fake pending ini, premi ini berapa? Manfaatnya apa? Gak mungkin teman-teman buka premi 11 juta sama 16 juta per bulan. Teman-teman bisa pikir, wah ini aku dikira perampok. Enggak teman-teman. Karena memang tujuan kita sebagai agent ini kita harus memberikan manfaat yang pas untuk nasabah, untuk kebutuhan nasabah teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita fake pending ini teman-teman, nah ketika saya fake pending teman-teman, ini menurut saya adalah waktu yang terbaik menurut saya teman-teman. Kenapa ini adalah waktu yang terbaik menurut saya teman-teman? Karena menurut saya menjual itu hanya bukan sekedar menjual saja teman-teman. Tetapi teman-teman, bagaimana kita menjaga hubungan dengan nasabah teman-teman? Karena background saya ini adalah canvassing teman-teman. 90% nasabah saya itu adalah saya canvassing. Dan agent saya pun mungkin 90% itu adalah hasil canvassing dari saya semua teman. Jadi agent pun saya juga canvassing kemana? Saya biasanya canvassing ke mall dan canvassing ke sosmed teman-teman. Gitu. Nah teman-teman, menjual itu bukan hanya sekedar menjual, bagaimana kita membuat suatu hubungan dengan nasabah teman-teman. Jadi ketika saya prospek teman-teman di nasabah teman-teman, biasanya saya prospek itu lebih kurang satu nasabah itu bisa sampai 2-4 jam. Ngobrol apa sih saya di sana? Saya cuma ngobrol tentang prudensialnya paling lama, mentok itu setengah jam. Mentok. Sisanya saya fake pending. Fake pending di mana? Saya banyakin di finansial sini teman-teman. Saya fake pending di sini. Saya fake pending di sini bisa lama banget teman-teman. Nah teman-teman, ketika saya fake pending di sini teman-teman, tujuan kita yaitu pingin selain kita mendapatkan informasi, kita juga ingin jalin hubungan teman-teman.
Dan kebetulan saya ini orangnya suka bicara, suka cerita teman-teman, karena hobi saya nongkrong. Nah gitu teman. Nah ketika kita mendapatkan suatu hubungan yang baik dengan nasabah, maka kita akan mendapatkan satu kata buat nasabah, satu kata, yaitu trust, kepercayaan. Kepercayaan nasabah itu tanam ke kita teman-teman. Nah teman-teman, ketika saya setiap tahun tuh saya selalu ke NTT Kupang sampai sekarang, dan ketika saya ke NTT, saya mesti kunjungan ke nasabah, saya mesti ngomong-ngomong, closing nggak apa-apa, yang penting ngomong-ngomong teman-teman. Dan setiap tahun saya selalu nawari produk ke dia teman-teman. Karena hubungan saya baik teman-teman, nasabah saya ini teman-teman banyak didatangi agent dari Surabaya juga maupun agent dari Jakarta teman-teman. Ketika nasabah saya didatengin agent dari Surabaya sama Jakarta teman-teman, agent saya ini teman-teman, nasabah saya ini teman-teman, ujung-ujungnya WA ke saya, Ko Franky, aku ini ditawari tadi ada agent prudensial dari kantor ini namanya ini. Oh, saya tahu kok agent ini. Oh ya, kenapa Bu? Saya ditawari ini loh, ilustrasinya saya foto ya, produknya seperti gini, difotoin ke saya. Ya, Ko Franky, menurut Ko Franky bagus nggak ini? Loh, saya bilang, ini bagus. Jadi gini, karena setiap tahun ini saya mesti reselling, dan kebetulan nasabah yang satu ini saya mau reselling nanti awal tahun teman-teman. Jadi habis beli sama saya HS, saya mau reselling lagi, tujuannya saya mau reselling lagi awal tahun itu sakit kritis teman-teman. Dan ternyata pada bulan November teman-teman didatengin agent dari kantor lain dulu teman-teman. Dan ketika didatengin dari agent kantor lain teman-teman, untungnya dia cerita sama saya. Ketika dia cerita sama saya bilang ini baik. Ya saya bilang manfaatnya tuh gini. Dan singkat cerita dia bilang gini sama nasabah. Nasabah saya bilang gini, loh, Ko Franky, bisa nggak buatin kayak gini? Ya tentu bisa Bu. Ya udah buatin kayak gini ya. Oh ya Bu, ini ini kan Franky rencana nanti Januari besok datang ke Kupang Bu, ada kunjungan ke Kupang Bu Franky. Nanti Franky mampir ke toko Ibu. Ya udah, bikinin ini nanti saya ikut. Jadi banyak sekali closingan saya, beberapa itu bukan saya yang prospek teman-teman, tapi banyak agent lain yang prospek, ujung-ujungnya closing ke saya. Saya nggak ngambil itu. Nah itu closingan kalau ada agent mau closing, ya silakan berkatnya agent itu. Tapi kalau nasabah nawarin bisa nggak saya buat di kamu, itu kan berarti berkat buat saya, betul nggak teman? Dan saya nggak ngambil. Nah, kenapa nasabah kok bisa percaya sama saya teman-teman? Ya karena saya menjadi hubungan yang baik sama nasabah teman-teman. Dan karena saya memberikan fasilitas yang baik untuk nasabah teman-teman. Tahun 2018 ada suatu toko itu adalah agennya AIA teman-teman. Oke? Toko itu adalah agennya AIA. Dia ngambil sama saya produk sakit kritis. Oke? Dia ngambil produk kesehatan sama AIA teman-teman. Singkat cerita teman-teman, dia klaim ke Singapura. Ternyata klaimnya nggak cair teman-teman. Agennya, dia kan agent, tapi dia nggak tahu caranya teman-teman. Nah dia teman-teman bilang sama leadernya AIA, saya tanya loh, klaimnya nggak cair ini gimana? Dan ya coba tanya sama leadernya. Koko tanya dulu, kalau memang nggak ada leadernya, Koko nggak ada jawaban, baru Koko kontak Franky. Singkat cerita teman-teman, leadernya ini bilang ke nasabah saya, waduh, pokoknya intinya suruh ngurus sendiri lah. Dia nggak bisa bantu, dia lagi sibuk teman-teman. Nah, akhirnya nasabah saya ini cerita ke saya teman-teman. Nah, cerita ke saya teman-teman, akhirnya saya bantuin ngurusin teman-teman. Ceritanya cuma simple teman-teman. Dia ke Singapura. Kalau di Singapura itu klaim kan pakai SKD yang pasti, sama kwitansi, anggota tag invoice, sama satu lagi teman-teman, yang biasanya nasabah ketinggalan. Dan ini kejadian teman-teman. DP-nya uang jaminan tuh, kwitansinya hilang, itu nggak bisa cair teman-teman. Nah, ketika itu hilang nggak bisa cair, terus gimana? Yo gampang teman-teman, solusinya lebih gampang teman. Nasabah saya bilang ke saya, lo Frank ini apa? Nah itu cair, emang sih, yo klaimnya sih nggak seberapa besar sih, klaimnya sekitar 40 juta, kan? Karena memang nasabah ini orang kaya banget teman-teman menurut saya. Dan singkat cerita, nasabah ini bilang ke saya, kamu saya nggak bantu. Ya wis kok, ayo kita ke kantor polisi. Ngapain? Buat surat kepolisian. Jadi saya ke kantor polisi, buat surat kepolisian, melaporkan bahwa kwitansinya itu hilang. Ya sudah, saya kirim ke AIA. Dan puji Tuhan cair teman-teman. Dan ketika itu, sejak saat itu teman-teman, dia didatengin agent siapapun,
dia ujung-ujungnya bilang saya dan closing saya. Meskipun dia agen asuransi lain, dia kartu asuransi dan semuanya dia percayakan sama saya beserta keluarganya, teman-teman. Beserta teman-temannya dia referensikan sama saya. Nah itu teman-teman, ketika kita menjalin hubungan sama seorang nasabah, kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk seorang nasabah tersebut, maka nasabah itu akan mempunyai rasa trust ini, teman-teman. Nah teman-teman, yang selanjutnya teman-teman, saya akan berbicara tentang saya kasih masalah, teman-teman. Jadi ketika kita prospek, teman-teman, kita nggak boleh langsung kita prospek, pokoknya asal saat hajar nggak boleh, teman-teman. Itu harus ada step-stepnya. Step yang berikutnya, teman-teman harus cerita tentang namanya masalah, teman-teman. Nah, masalah apa yang kita harus cerita? Nah, sebelumnya kan teman-teman fact finding. Ketika teman-teman fact finding, teman-teman kan tahu kira-kira aku ini mau prospek apa, teman-teman. Nah, masalah ini sesuaikan dengan konsep yang teman-teman miliki, teman-teman. Nah, teman-teman, saya mau cerita, mungkin ini sharing tentang konsep asset protection, ilustrasi rumah dan kunci kan. Di sini pada tahu semua kan? Nggak tahu. Hah? Masa nggak tahu? Belum. Dulu pernah? Belum? Belum. Nah ini dulu kalau nggak salah pernah gue cerita di sini. Ini bagus banget. Jadi ilustrasi yang penting, konsep-konsep yang penting, biasanya saya sembunyikan di otak saya yang paling dalam dan itu jangan bisa keluar. Itu penting banget, teman-teman. Teman-teman harus simpan, teman-teman. Ilustrasi rumah dan kunci, teman-teman. Jual aset proteksi, jual produk sakit kritis, teman-teman. Biasanya saya lagi di sama nasabah, teman-teman. Ceritanya simple banget. Misi dengan Mbak siapa? Mbak Tiara, mohon maaf nih, kalau nanti pulang ke rumahnya dikunci nggak? Dikunci ya. Kalau kira-kira rumahnya nggak dikunci, kira-kira apa yang terjadi? Kebablasan maling ya. Tapi kalau rumahnya nggak dikunci nih, kira-kira Mbak Tiara tahu nggak kapan maling itu masuk? Nggak tahu loh. Jadi rumah dikunci supaya kita tahu kapan karena kita nggak tahu kapan maling itu masuk. Nah, kenapa rumah itu dikunci? Karena kita mau jaga aset kita yang ada di rumah. Betul nggak? Nah, Mbak Tiara tanpa kita sadari, ketika kita sehari-hari kita kerja, kita ngumpulin yang namanya itu aset. Berupa uang, berupa untung kita tabung, kita simpan di tabungan kita. Betul ya? Nah, tanpa kita sadari, tiba-tiba ada maling yang datang, nyuri aset kita. Namanya sakit kritis, kanker jantung, stroke, nyuri aset kita. Nah, tapi di sini saya punya program yang bagus, namanya program Asset Protection, di mana program ini berguna sebagai kunci untuk aset Mbak Tiara, sama seperti kunci rumah tadi. Gunanya apa? Ketika terjadi sakit kritis, maka aset ini sudah terkunci. Ada manfaat proteksi yang akan mengcover manfaat proteksi yang akan mengcover untuk ketika nasabah terjadi sakit kritis, untuk melindungi aset kita. Nah itu saya biasanya cerita tentang ilustrasi rumah dan kunci itu, teman-teman. Nah, saya kasih konsep ini biasanya tergantung seringkali sama nasabahnya. Nasabahnya ini tipe karakternya gimana, terus nasabahnya ini butuh apa. Karena setiap nasabah saya kasih berbeda-beda, teman-teman. Padahal yang saya jual ya sama-sama CCB, teman-teman. Saya juga punya produk PMP. Nah ini teman-teman, perlindungan masa produktif. Ini saya jual untuk usia 25 sampai 35, teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya di sini mau sharing satu konsep, teman-teman. Konsep namanya konsep brankas, teman-teman. Teman-teman di sini ada yang sudah jual PCB 88 enggak? Ya? Belum ada yang jual PCB 88? Wah, padahal jual PCB 88 itu setelah saya pakai konsep ini, teman-teman. Wah, enak, teman-teman. Gurih banget, teman-teman. Karena saya di PCB 88 itu saya nggak nanggung itu. Apa? Kita kan nggak kepikiran uang nilai tunai ya, teman-teman ya. Iya, saya pakai cerita tentang konsep ini, teman-teman. Saya closing kemarin itu bulan April sampai Mei itu kalau nggak 6-8 case, lumayan, nggak banyak sih, cuma lumayan, teman-teman. Nah teman-teman, saya kasih contoh nih, misalnya teman-teman PCB 88, teman-teman mau reselling ke nasabah teman-teman, dan teman-teman kan pasti tahu tanggal lahir usia nasabahnya itu berapa kan? Misalnya gini, ada namanya Pak Ali, ya kan, usia 30 tahun, ikut misalnya 1 juta, ya kan, itu dapatnya 300
juta. Betul ya? Nah, teman-teman bisa cerita gini, Pak, di sini saya punya konsep brankas, Pak, di mana Prudential menyediakan brankas senilai 300 juta. Di mana ketika nasabah itu mengalami tutup usia, maka nasabah itu akan bisa menggunakan brankas ini 300 juta. Atau ketika nasabah itu mengalami sakit kritis, maka 300 juta ini bisa dipakai Pak brankas ini, Pak. Atau ketika nasabah meninggal karena kecelakaan, maka brankas ini, Pak, luar biasanya, Pak, jadi pesulap, Pak. Kok bisa keluar 3 kali lipat, Pak? Keluarnya 900 juta, Pak. Tapi brankas ini sistemnya sewa, Pak. Jadi Bapak sewa brankas ini selama 5 tahun, Pak. Brankas ini sewanya berapa? 5 tahun. Karena saya selalu buat pembayarannya 5 tahun. Saya nggak pernah jual 10 tahun atau 15 tahun. Sewanya 5 tahun, Pak. Setornya berarti 1 jutaan ini selama 5 tahun sewanya. Pak, masa sewa brankasnya ini Bapak sewa di saya itu selama saya kasih 20 tahun masa aktifnya, Pak, brankas ini. Jadi brankas ini Bapak sewa bayarnya 5 tahun, tapi masa aktifnya selama 20 tahun. Tapi ketika waktu tahun ke-20, jika Bapak mau mengambil uang Bapak, uang sewa Bapak ini, saya akan kembalikan uang sewa Bapak ini BEP. Jadi uang sewa Bapak ini saya kembalikan pada tahun ke-20 jika Bapak bilang, ya sudah, aku sewa brankasku cukup. Nah, pertanyaan ini, kalau sewa brankasnya Bapak ini tahun ke-20 Bapak tidak ambil, maka tahun ke-21 dan seterusnya saya akan kasih bunga fix. Bunga fixnya itu apa? Ada di ilustrasi, karena itu kan nilai tunai dijamin, teman-teman. Nah, teman-teman, saya cerita konsep ini ke nasabah, teman-teman. Saya nggak akan cerita bahwa PCB ini kan sampai usia 88. Nah, kalau teman-teman cerita sama nasabah, iya kan? Terus cerita tentang produk sakit kritis, ini ada produk baru tradisional, produknya sakit kritis, meninggal cair dan sebagainya. Kalau nggak meninggal nanti usia 88 nanti bisa cair. Umur 30 di prospek, cairnya usia 88. Wah, ini nggak jadi apa-apa ini. Iya kan? Jadi sebetulnya yang saya jual ini kan sama. Seperti kita kalau prospek apa ada, seperti biasanya. Tapi ini kan enggak, saya punya konsep sewa brankas ini, teman-teman. Jadi kan seolah-olah nasabah ini sewa brankas ini, teman-teman. Nah, yang luar biasanya, Pak, di Prudential ada promo, Pak, ada program. Programnya jika Bapak bayar ini tahunan, berarti kan 12 juta per tahun. Maka Prudential akan kasih diskon 1 premi menjadi 11 juta per tahun selama 5 kali saja, Pak. Jadi sewa Bapak saya potong kalau Bapak bayar tahunan, Pak. Biasanya saya gitu, teman-teman. Ada yang teman-teman ingin tanyain nggak dari konsep ini, teman-teman? Oke? Ini konsep saya, teman-teman, dan saya lewat konsep ini berhasil menjual ke nasabah 6-8 polis kemarin. Dan itu isu dengan cepat, teman-teman, enak. Jual PCB ini enak, teman-teman. Teman-teman tahu jual PCB ini jika teman-teman jual maksimal manfaat 1M, itu ada promo dari Prudential tanpa medical. Dan pasti dijamin isu, teman-teman. Teman-teman buka di Prufos-nya teman-teman, itu ada. Nah, itu teman-teman gunain sebaik mungkin. Saya buka Prufos saya dan saya datang ke nasabah karena tanpa medical. Jadi saya buka manfaat kalau bisa ya 1M supaya dapat manfaat yang luar biasa. Dan yang di sini, teman-teman, kalau saya jualan ini senangnya apa, teman-teman? Saya nggak bagi-bagi sama saver, teman-teman. Saya kenyang, teman-teman. Ya nggak? Terus apalagi nasabah bayar tahunan, saya lebih kenyang lagi. Apalagi di bulan Mei ini ada promo Prudential, dapat plus tambahan komisi 10%, teman-teman. Saya tambah kenyang lagi, teman-teman. Dan yang luar biasanya, teman-teman perlu tahu, jual PCB ini teman-teman juga dapat bonus produksi 12%. Bukan dapat komisi. Teman-teman tahu ya ini ya, dapat bonus 12% ya. Jadi kan ada komisi, ada bonus. Bonus ini akan cair nanti cash. Kalau bayar tahunan, cash nanti bulan Februari akhir. Cairnya awal Maret tahun depan. Teman-teman.
Nah, teman-teman bisa pakai konsep berangkas saya ini, teman-teman. Ada yang teman-teman ingin tanyain dari sini? Oke, jelas ya? Ya. Tadi setelah tahun 21 kamu bilang dikasih bunga fix. Iya. Terus orangnya tanya sampai kapan? Sampai kapan? Nah, kalau orangnya ada pertanyaan gitu sampai kapan? Ya sampai usia 88, Pak. Tetap menjelaskan sampai kapan? Iya, sampai usia 88 saya kasih bunga fix sampai usia 88. Tapi sistemnya di sini Bapak sewa sama saya cuma 20 tahun saja. Dan gimana? Usia 88 kamu bilang berangkasnya cair. Cair ke usia 88 kalau nasabah tanya ini cairnya apa ya? Cair nilai tunai, Pak. Manfaatnya nggak cair. Kan nasabah nggak mengalami meninggal atau sakit kritis. Ya saya kembalikan uang Bapak semuanya. Cair berangkasnya. Gimana? Isi 88 itu yang cair usia 88 kan berangkasnya yang cair. Nah, jadi gini. Sebetulnya kan saya ini kasih konsep ke nasabah brankas. Tujuannya ini gini, supaya nasabah ini kalau saya cerita sampai bayangin, kalau ini misalnya usia 30 tahun. Kalau saya cerita PCB 88 ini kalau manfaatnya sampai nanti cair usia 88 jika tidak terjadi apa-apa. Lama banget loh. Nasabah bilang, uang 300 juta ini nanti usia 88 ini berapa tahun lagi? 50 tahun lagi loh. Lama banget loh. Nggak ada arti. Saya perpendek sampai usia mungkin 50. Jadi sewanya 20 tahun. Jadi kan kenapa saya buat sewa brankas ini sampai usia 20? Karena saya mau membuat pensiun